Baiklah teman-teman, Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Asanita Kuima, BP 182131. Nah, di video yang lalu saya telah mempraktikkan pratikum tentang struktur tumbuhan ya teman-teman, tentang struktur tumbuhan. Nah, di video kali ini saya Asanita Kuima akan melakukan sebuah praktikum tentang perubahan wujud zat yang akan saya lakukan nanti. Nah, sebelum kita masuk pada percobaannya, terlebih dahulu saya akan memberikan penjelasan kepada teman-teman semuanya tentang wujud zat ini. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, wujud zat ini kan merupakan bentuk-bentuk berbeda yang diambil oleh berbagai fase materi berlainan. Nah, secara historis teman-teman, perbedaan ini dibuat berdasarkan perbedaan kualitatif dalam sifat Bo. Nah, dalam keadaan padatan, zat mempertahankan bentuk dan volume. Dalam keadaan cairan, zat mempertahankan volume tetapi menyesuaikan dengan bentuk wadah tersebut. Nah, dan sedangkan dari gas mengembang untuk menempati volume apapun yang tersedia. Jadi gas itu mengembang untuk menempati volume apapun yang tersedia, teman-teman. Namun di sini teman-teman, saya akan melakukan percobaan tentang perubahan wujud zat yang mencair gitu. Oke teman-teman, kita akan masuk pada percobaannya. Silahkan teman saksikan. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah ada kaleng, ada gelas bening, kemudian ada lilin, ada korek api, kemudian penggaris, dan yang terakhir sebelum itu dan ada timbangan, kemudian yang terakhir ada batu es. Baiklah teman-teman, langkah pertama kita timbang terlebih dahulu batu esnya. Kita hidupkan timbangannya, kita timbang, lalu kita tarikan untuk mengenolkannya. Kita timbang batu esnya. Kita ambil batu esnya sebanyak 250 gram. Kita timbang. Nah, teman-teman bisa lihat, ini sudah 250 gram. Langkah selanjutnya, kita sediakan lilin. Kemudian, kita sediakan tungku sebagai penyangga lilin. Kemudian, kita hidupkan lilinnya, teman-teman. Nah, setelah kita hidupkan lilin teman-teman, lalu kita panaskan esnya. Maaf. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya kita ukur air di dalam wadah atau kaleng ini. Namun terlebih dahulu kita keluarkan dulu es batunya.
Teman-teman, ini adalah peristiwa dari es batu mencair setelah 5 menit kedua atau setelah 10 menit. Teman-teman bisa lihat. Kita akan mengukur berapa tinggi air yang mencair setelah 5 menit kedua, teman-teman. Kita akan mengukur tinggi air setelah 5 menit kedua. Baiklah teman-teman, setinggi inilah es yang mencair setelah 5 menit kedua. Baik teman-teman, kita ukur terlebih dahulu. Baiklah teman-teman bisa melihat tinggi air setelah 5 menit kedua setelah 10 menit adalah 4 cm. 4 cm ya teman-teman. Baiklah teman-teman, ini adalah 5 menit ketiga. Nah, baiklah teman-teman, kita akan mengukur tinggi airnya. Teman-teman bisa melihat tinggi air di 5 menit ketiga adalah sepanjang 5 cm. Baiklah teman-teman, teman-teman bisa melihat di 5 menit keempat ini es batunya udah hampir habis. Nanti kita akan mengukur berapa air yang tersisa setelah es mencair di 5 menit keempat ini. Baiklah teman-teman, teman-teman bisa melihat di 5 menit keempat ukuran air di es yang mencair adalah 7 cm. Sekarang kita masukkan kembali es batunya. Baiklah teman-teman, inilah es yang mencair tadi setelah 5 menit kelima. Teman-teman bisa melihat es tadi sudah habis. Nah, sekarang kita akan mengukur tinggi air. Teman-teman bisa melihat tinggi air setelah 5 menit ke 5 adalah 8 cm. Oke teman-teman, setelah kita melakukan peristiwa mencair, yaitu perubahan wujud zat dari padat menjadi cair, sekarang kita akan melakukan praktikum tentang perubahan wujud zat di peristiwa menyumblit, yaitu padat menjadi gas. Bagaimana teman-teman bisa melihat di video saya nantinya. Nah, namun sebelum itu saya akan menjelaskan kepada teman-teman terlebih dahulu bagaimana sih peristiwa menyumblit ini. Nah, peristiwa menyumblit ini adalah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, dalam peristiwa ini teman-teman, zat memerlukan energi panas, sama seperti mencair tadi, bahwa zat memerlukan energi panas. Nah, contohnya yaitu pada kapur barus yang nanti akan saya panaskan menggunakan lilin. Alat dan bahan yang saya butuhkan adalah, yang pertama ada lilin, kemudian ada 2 gelas bening sebagai tungku untuk kalengnya atau lilinnya, kemudian ada korek api, ada sendok, ada kaleng atau bejana untuk meletakkan kapur barusnya nanti atau untuk memanaskan kapur barusnya, dan yang terakhir ada kapur barus. Mohon maaf, yang terakhir adalah roll atau mistar untuk mengukur kapur barusnya atau diameter kapur barusnya nanti. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk pada percobaannya, terlebih dahulu saya akan mengukur diameter dari kapur barus yang akan saya gunakan ini. Saya akan mengukur panjangnya menggunakan mistar. Panjang diameter dari kapur barus
ukur menggunakan mistar ini, panjang dari kapur barus yang telah dipanaskan selama 2 menit tadi. Kita ambil kapur barusnya menggunakan sendok. Kapur barus yang pertama panjangnya adalah 1,3 cm. 1,3 cm kapur barus yang pertama. Kemudian kita ukur kapur barus yang ketiga. Yang kedua panjangnya sama 1,3 cm. Ini 2 menit kedua ya teman-teman. Kita ukur berapa panjang diameternya. Nah, sekarang panjang diameternya sudah berkurang menjadi 1 cm. 1 cm teman-teman, sekarang sudah berkurang menjadi 1 cm. Panjang kapur barus yang kedua adalah 0,6 cm. Panjang diameternya adalah 0,5 cm. Kita masukkan. Nah, untuk kapur barus yang kedua kita mendapati panjang dari diameter tadi sudah berkurang menjadi 0,3 cm. Kita masukkan lagi. Kita tunggu selama 2 menit. Nah, baiklah teman-teman, ini adalah selang waktu 2 menit keempat. Teman-teman bisa melihat kapur barusnya sudah habis.